Oke, sip. Oke, baik teman-teman. Sudah jam 2, jadi kita mulai saja. Sambil nunggu yang jalan baru masuk, nggak apa-apa. Biasanya tadi istirahat tidur bisa kebablasan. Istirahat makan karena masakan istri enak bisa kekenyangan. Nah, agak santai saja, tidak apa-apa Pak Endang. Sambil ngantuk boleh, tapi yang penting harus nulis buku, gitu ya. Nah, sambil-sambil boleh. Kalau misalnya agak liar-liar, tinggal screen sebentar, ngaduk kopi. Yang belum sempat nyiapin kopi, bikin kopi, minum. Aduh, nikmat Pak. Belajar di rumah, bisa ngopi bolak-balik ya. Oke, kita lanjutkan. Kita sampai di mana tadi? Ini ya. Jadi format untuk e-book teman-teman, supaya nggak bosan itu gunakan subjudul. Maksudnya nggak tulisan terus ya. Jadi ada subjudul. Subjudul, ada judul, subjudul. Itu sebenarnya untuk membagi pikiran orang di subjudul-subjudulnya. Subjudul fontnya lebih gede, 1 step atau 2 step boleh. Ya, tulisannya kita 14, size-nya font size 14, bisa dikasih subjudul misalnya 18 gitu ya. Kemudian gunakan list, ya. Misalnya 5 cara, berarti ada list kan, 1, 2, 3, 4. Ya. Misalnya 7 teknik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini penting nih, list ini termasuk dalam training pun juga menjadi apa? Supaya konten kita menjadi kuat ya dalam training. Dalam buku juga. Sebagai contoh yang fenomenal adalah 7 Habit gitu. Pasti ditungguin tuh, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, banyak orang menulis artikel dengan list, kadang-kadang orang yang sudah cerdas gitu nggak mau buang-buang waktu tuh. Dibaca doang apa list-listnya, misalnya, nah, supaya kita tetap optimis. 1, lihat masa depan. 2, lupakan masa lalu. 3, begitu banyak peluang yang akan terjadi. 4, Tuhan sudah menyediakan. Nah, itu kan list. Poin. Oke, kemudian paragraf yang tepat, jelas dan menarik. Nah, ada teman-teman, salah seorang minta saya endorse bukunya. Begitu saya baca, saya sendiri bingung gimana mau endorse ya. Saya baca ulang-ulang, waduh ini kalau saya endorse ada dua kemungkinan nih. Saya menurunkan derajat, atau saya dianggap nggak ngerti gitu. Tata letaknya kacau, bahasanya nggak paham juga. Jadi teman-teman, kalau kita nulis, kadang-kadang jebakannya, ini jebakan zaman Ibu Hebring gitu ya. Kalau pakai bahasa yang rumit seakan-akan canggih. Nah, itu kebalik tuh. Jadi orang yang cerdas adalah membuat yang rumit menjadi mudah. Jangan dibalik. Supaya kelihatan cerdas, membuat yang mudah menjadi rumit. Gitu. Jadi itu kayak bagian maintenance di kantor kita. Kalau AC lancar, semua lancar, seakan-akan dia gabut. Sehingga dirusakin gitu AC-nya. Terus kalau kita tanya, cara bersihnya gimana? Sebenarnya cukup gampang, tapi supaya kelihatan canggih, bayarnya mahal, dibikin rumit-rumit. Nah, ini kebalik nih. Jadi ketika teman-teman nanti mau menuliskan sesuatu, bagaimana ide yang kompleks itu bisa menjadi mudah dari bentuk tulisan dan bisa dipahami oleh teman-teman kita. Itu penting tuh teman-teman ya. Jelas dan menarik. Ya, jelas dan menarik. Kalau mau lebih tepat lagi, di Al-Quran itu ada tuh ya, 6 key itu bagus tuh ya. Jadi kaulannya kita ganti kalimat. Kaulan ma'rufan, yang baik, mulia, kaulan sadida, kaulan baligo, kaulan laina ya. Jadi kira-kira ya kalau bisa kalimatnya itu mulia, baik, jelas, benar, lembut. Nah itu pasti juga lebih menarik dibanding kita nggak jelas, nggak nyambung karena canggih milih diksinya, banyak serapan-serapan luar negeri gitu ya. Apalagi serapannya bukan bahasa Inggris lagi. Bahasa Turki lah, makin ribet ya. Gunakan gambar, kemudian desain yang kreatif. Ya, format e-book ya.
Jadi judul, subjudul, list, gunakan gambar, gunakan grafik-grafik yang bisa digambarkan dengan grafik, kartun-kartun boleh gitu ya, atau gambar-gambar, karena begitu mudahnya, bebasnya, pilih aja gambar-gambar yang kalau di Google itu kira-kira di halaman 4-nya lah gitu ya. Supaya orang nggak ngenalin dengan cepat ya. Kalau di halaman 1 bisa ketik leadership gitu kan langsung udah ketemu tuh fotonya itu lagi kan. Teamwork ketemunya itu lagi. Itu halaman 4 jarang dipakai orang, baik dalam bentuk slide maupun dalam bentuk e-book ya. Desain yang kreatif. Nah ini kalau Pak Darsono kan ngajar kreatif. Kira-kira kreatif itu ya sebenarnya create value ya, ada value-nya. Tapi di sini kira-kira desainnya bagus, tidak umum. Misalnya lebih eye-catching. Contoh yang tidak umum gitu, halamannya putih, polos blank. Terus ada tulisan kecil banget di pojok kiri bawah gitu. Itu judul bukunya kecil banget. Wah, ini buku kok putih aja gitu kan. Ternyata judulnya kecil. Misalnya kalau buku teman-teman misalnya judulnya cuma gara-gara setitik kesalahan rusak seluruhnya misalnya gitu ya. Oh itu paling beda. Atau bukunya bisa dilipat-lipat ya, cover depannya dan segala macam itu akan menambah nilai dari buku itu. Tapi kalau ini e-book berarti makin keren lagi kan desainnya ya, desainnya. Jadi teman-teman kalau memang sudah mau dijual, dipasarkan, bisa jadi diolah lagi itu e-book. Kalau perlu orang yang paham Photoshop ya sampai bagus banget ya. Kalau lu bayar nggak apa-apa ya, bayar 250 nih bikin yang bagus misalnya gitu ya. Oke. Kemudian apa yang penting lagi teman-teman? Nah komposisi tadi sedikit dibahas di awal. Komposisi, tanda baca ya teman-teman. Ada yang belum paham nggak penempatan tanda baca? Cetak miring, cetak ini gitu ya, tanda baca. Coba kita buka Word ya, atau di sini aja nih tanda baca nih. Titik ya, titik artinya stop gitu, satu pikiran. Habis titik spasi, oke. Nah, banyak orang menulis panjang banget, pelit titik. Jadi kadang-kadang titik itu membuat jauh lebih jelas, koma juga pakai saja daripada orang berasumsi macam-macam. Misalnya contoh yang gampang aja deh. Jangan makan jambu monyet. Nah, ini apa yang Anda maksud nih? Kalau Anda maksud adalah jangan makan jambu monyet, nah pakai titik tanda seru kan gitu kan ya? Jadi kadang-kadang kita pelit begini bisa membuat kalimat itu artinya jadi beda. Jambu monyet. Kalau perlu jambu monyetnya mau dikurung atau mau dikasih apostrof boleh misalnya ya. Terus apalagi tanda baca Mas? Tanda seru. Nah, tanda seru ya. Tanda seru berarti menekankan sesuatu ya. Kalimat perintah, aslinya kalimat perintah. Kalau memang ada kalimat perintah, pergi ke sana gitu ya. Atau mungkin lakukan hal ini segera. Ya udah pakai tanda seru. Oke. Nah, tanda baca yang lain, tanda tanya. Sama, berarti kalau kalimat tanya ya mungkin pas nulis kebut dulu, nggak apa-apa. Nanti, oh ini bentuknya pertanyaan, kasih tanda. Oke ya. Ini permasalahan tanda baca. Kemudian huruf besar. Huruf besar untuk bahasa Indonesia sama bahasa yang lain beda ya. Bahasa Indonesia, bahasa yang lain beda. Jadi kalau bahasa Jerman, itu semua awal kata benda huruf besar. Ya. Das Buch, die Fenster, die Tür, gitu. Nah, itu semua ya. Das Auto, itu huruf besar semua. Kalau di Indonesia, apa? Nama tempat. Kota ya, kota, hari, termasuk bulan, ya,
November, Desember itu tulis huruf besar. Nama orang. Apalagi teman-teman? Hari besar. Hari besar, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Nama jalan. Hal-hal yang pengen kita tekankan, ya. Misalnya Anda, yang paling penting adalah action, gitu boleh, ya. Action. Misalnya gitu ya, yang kita tekankan, huruf besar. Oke. Kemudian masalah cetak. Semua serapan cetak miring atau tebel itu hampir sama ya. Jadi kalau misalnya saya makan apa misalnya kerak telur. Nah, kerak telur ini sebenarnya termasuk istilah serapan, mungkin bisa miring. Atau kalau yang lebih ini lagi makan selat. Siapa pernah makan selat? Orang Solo itu lebih kuat dari orang Palembang ya. Orang Palembang makan kapal selam, orang Solo makan selat. Ya. Jadi selat ini ketiban teh miring. Saya makan burger, burger miring, kan istilah asing kan. Sandwich. Ya ini kira-kira serapan-serapan harus cetak miring. Itu akan kelihatan lebih serius kita nulis. Pemenggalan, oke. Merapat, menggali di mana nih, teman-teman? Merapat, merapat, boleh ya? Atau merapat. Nah, ini kelihatan sepele. Kalau nanti teman-teman ngaturnya pakai right justify supaya rapi, ada kata-kata yang harus dipenggal ya. Nah, misalnya mengubah. Menggali di mana? Mengubah. Mengubah. Nah, mengubah. Ya, lebih aman begitu ya. Memeloroti. Menggali di mana? Di mana, Mas? Ini asal kata aja, melorot, ya boleh di sini, boleh ya, boleh di sini, nggak boleh. Gitu. Dikontrakkan, yang benar nulisnya gimana? Gini atau K-nya satu? K-nya dua. K-nya dua ya. K-nya dua, dikontrak. Dikontrakan ya, bukan dikontrakan. Ya. Kalau dikontrakan ajak berantem ya. Dikontrakan. Oke. Jadi tentu teman-teman banyak sekali yang mesti kita cermati. Nah, pelan-pelan saja. Nanti kalau ragu-ragu, artinya gini. Anda mulai perhatikan nih tanda baca. Kalau kita nulis status Facebook kan ngaco-ngacoan, betul nggak? Kenapa? Karena Facebook tidak bisa cetak miring gitu. Kalau WhatsApp masih bisa. Jadi karena keterbatasan, bahkan karena misalnya Twitter keterbatasan karakter hanya berapa tuh 256, orang cenderung menyingkat-nyingkat dan segala macam. Namun ketika kita menulis e-book harus sudah mengikuti kaidah, gitu aja ya. Itu kaidah. Ya. Perhatikan juga diksi. Diksi itu apa? Diksi itu pemilihan kata saja, pemilihan kata. Jadi cantik, anggun, apalagi mempesona, lucu, beauty, sama nggak? Sama nggak artinya? Sama. Sama Coach. Ya, bisa berarti sama, bisa berarti tidak ya. Namun kita harus memilih kapan menggunakan kata anggun, kata cantik, kata mempesona. Satu dari sisi makna ya. Jadi sebenarnya kalimat itu ada semantik itu kan dari sisi makna ya. Yang kedua dari sisi rima. Jadi kalau gini, aku terbangun melihat istriku yang apa kira-kira? Cantik. Nah, enggak, anggun karena rima kan gitu ya.
Oh. Maksudnya dari sisi rima, ngun, bangun, anggun itu akan lebih enak, ya gitu ya. Walaupun boleh cantik, tapi ternyata kalau saya pilih kata anggun lebih berima. Suamiku itu ganteng dan apa? Mempesona. Mempesona, gitu agak loncat kan Pak ya, betul nggak ya? Jadi kalimat yang benar apa? Kereng. Gantengnya boleh diganti misalnya jadi rupawan misalnya, rupawan dan menawan. Nah, gitu. Maksudnya dari aspek-aspek penyusunan kalimat, teman-teman tetap saja semakin indah kata-kata yang teman-teman susun, itu ada kekuatannya tersendiri, ada pesonanya tersendiri. Typo, aman ini kalau ada editor ya. Nah, teman-teman, untuk mempercepat penulisan buku, typo jangan diperdulikan dulu. Kalau perlu sengaja disingkat supaya cepat. Misalnya dengan itu selalu DG saja. Atau selalu A-strip misalnya. Nanti begitu udah selesai satu buku, Anda tinggal Ctrl F, file replace. Paham ya? Tahu bedanya? Jadi nulisnya cepat, terus gitu. Karena otak yang sudah mengalir ide itu jangan dihambat gara-gara typo-typo gitu. Hajar saja. Nanti ketika typo itu salah ketik satu aja, Anda tinggal Ctrl F, file replace all. Ctrl F, file replace all. Itu udah bersih. Itu akan jauh ngirit waktu dibanding setiap kalimat teman-teman teliti terus. Kecuali sambil neliti, sambil nyari ide ya gitu ya. Nah, itu ketik terus. Oke. Paragraf, apa teman-teman paragraf? Paragraf adalah tulisan kumpulan kata kalimat yang hanya untuk mengungkapkan satu inti. Satu inti atau satu inti pikiran lah ya. Ide satu paragraf. Kalau sudah ada dua, jadiin dua paragraf. Sependek apapun nggak apa-apa. Makanya kalau ada dialog, menulisnya adalah ganti paragraf ya. Jadi kalau misalnya hai juga. Nah, nulisnya kan mesti begini. Nggak boleh hai satu paragraf, nggak boleh gitu ya. Oke. Kemudian ada namanya kalimat efektif. Jadi komposisi penulisan. Kalimat efektif itu misalnya gini. Sangat besar sekali. Bagus nggak? Tidak bagus. Tidak ya, besar sekali. Sangat sama sekali. Ya, sangat besar atau besar sekali saja. Oke ya. Tapi bukan tidak boleh itu benar-benar saklek. Kalau kita pakai hiperbol boleh aja, malah gini. Sangat besar sekali banget. Ya, malah boleh nih. Nah, ini biasanya kalau merupakan kutipan dari ucapan seseorang. Jadi, saking pengen menunjukkan, ada dialog dalam e-book itu, ketika saya tanya, wah, Pak, penting nggak Pak, bahwa mindset yang tepat untuk seorang penulis itu? Nah, untuk menekankan, kita ngomongnya sangat besar sekali, jadi sangat penting, bingit, itu boleh ya, nah, dalam case-case tertentu, oke. Tapi dalam standar penulisan kita yang misalnya tanpa dialog segala macam, usahakan efektif ya. Misalnya gini, kalau membuka pembicaraan pidato gitu kan, para hadirin, para bapak-bapak dan para ibu-ibu, nah itu kan double ya, itu nggak efektif. Oke. Kemudian dialog tadi ya, udah kita contohkan bahwa dialog itu adalah satu paragraf, sedangkan dialog misalnya teman-teman yang nulis novel segala macam atau dalam buku apapun, seringkali kita dihadapkan untuk memberikan contoh dialog. Misalnya ada Pak RT ketemu Bu RT ngobrol, atau seorang penanya ya, ada peserta training saya bertanya, kita nulisnya dalam bentuk dialog kan. Ya, misalnya, apakah menulis itu sulit? Misalnya ini kita tulis dalam bentuk buku, ya tetap ini berbentuk konsep dialog ya. Misalnya gini. Ya, apakah menulis itu sulit? Nah, tidak misalnya.
Jawab saya. Dialog macam gitu. Oke ya teman-teman, ini gambaran karena ini kelihatannya tidak penting, tapi memang ini nanti buku Anda isinya ini. Jadi komposisi, perhatikan kaidah-kaidahnya ya. Tanda baca, huruf besar, pemenggalan, diksi, salah ketik, paragraf, istilah-istilah ya. Kadang-kadang kita merasa benar, misalnya resiko, yang benar ternyata risiko. Kita merasa benar, merubah, kan lebih banyak ngomong merubah. Padahal yang benar mengubah gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau di-share? Nah. Kemudian, ini udah kita bahas tadi ya, sesi tadi dengan pertanyaan Pak Agus, cara membuat cover 3D. Masih ada yang belum bisa? Yang baru datang ya paling ya. Jadi bisa dengan apa tadi? PowerPoint, Photoshop, atau kombinasinya ya, atau kombinasinya. Jadi bisa desain dengan PowerPoint, nanti template-nya kita bagi ya, bisa di-download. Tapi kalau misalnya udah benar-benar, nanti tolong direvisi atau diperhatikan benar mendesain covernya, karena ini kunci jualan e-book itu salah satunya adalah di cover. Kunci jualan e-book salah satunya di cover. Bahkan kita bikin 3D seakan-akan menggambarkan ketebalan e-booknya, padahal fisiknya nggak ada yang seperti itu. Bahkan ada orang yang supaya lebih mahal lagi dalam bentuk box. Jadi bukunya ada 3, dimasukkan seakan-akan punya boxnya, punya desain boxnya. Jadi orang yang beli itu seakan-akan membeli, wah ini udah mau asal aja nih. Membeli apa? Satu paket gitu ya, satu paket 3 buku, isinya masukkan dalam box supaya 5. Oke ya. Jadi apa sih unsur dalam membuat cover? Tadi katakan don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari covernya. Itu buat orang marketing artinya kalau bikin cover yang bagus. Ya. Jangan lihat orang dari penampilannya. Kalau dari sisi marketing berarti tolong kalau berpenampilan yang bagus. Ajine rogo dunung ana busana kan gitu ya. Oke. Nah, setelah cover punya, membuat e-book siap launching. Oke, teman-teman. Ini pertama, menulis e-book dengan desain ya, PowerPoint maupun Word. Jadi tugas teman-teman adalah menuliskannya, ide dan pikiran yang ingin Anda buat buku itu ditulis sampai ya kalau 200 lembar, 150, 150. Ditulis. Ya. Setiap nulis, kalau lagi jeda jangan lupa simpan ya, di Word simpan. Setelah simpan, mau shutdown komputer, jangan lupa backup. Ya. Terlalu banyak kejadian, sudah ditulis di notebook, notebooknya dicolongi orang, nggak jadi. Ya. Sudah nulis di komputer, kemudian udah nulis 4 halaman, listrik mati, cetak, lupa belum save. Nah, bahkan ada yang crash. Jadi teman-teman ini secara teknis, tulis backup. Nah, backup itu jangan cuma di dalam satu komputer, separate location. Itu prinsip backup ya. Jadi ditulis di notebook, disimpan juga di flash disk. Kalau di rumah ada PC, sekali di copy. Jadi 3 tempat, itu aman. Ditulis di notebook, di-upload ke Google Drive, itu juga aman ya. Oke? Nah, kemudian setelah punya bukunya, buat cover ya dengan Photoshop atau PowerPoint. Bahkan di halaman pertama itu biasanya e-book itu menginsert file JPEG cover atau 3D-nya. Jadi kelihatan bagus sih, wah, orang bacanya serasa membaca buku. Kemudian menggabungkan dalam e-book yang keren ya. Dalam arti misalnya tadi saya coba share ya. Sudah ini belum? PowerPoint. Bisa kelihatan nih? Pandang?
Kelihatan, Coach. Nah, oke, berarti halaman 1 judul, baru tulisan-tulisan gitu. Kalau ini mau dibikin 3D juga boleh ya, langsung di sini misalnya tadi 3D, 3D formatnya misalnya ini, kemudian ininya ditebelin, depth-nya diperbanyak. Misalnya saja ya, jadi boleh saja. Jadi teman-teman boleh bikin macam ini, misalnya contoh. Nah, ini udah ada format, berarti e-booknya sudah jadi ya. Kemudian step berikutnya, mana tadi? Cover e-book template. Nah, di sini ya. Mana sih? Sorry, ininya kok di atas. Ini saya pindahin dulu ke atas. Ininya ada di e-book. Nah, kalau e-booknya sudah jadi, menggabungkan dalam e-book, siap launching berarti teman-teman, biasanya di shape ke dalam bentuk zip ya. Jadi, teman-teman sudah tahu ini zip? Sorry, ini kelihatan nggak di teman-teman? Kelihatan ya? Sekarang layarnya hitam, Coach. Oh, hitam, karena belum di-share ya. Oke. Nah, saya stop sharing dulu. Oke, jadi cara min-zip rata-rata sih sudah tahu, tapi nggak apa-apa, kita coba aja lagi. Nah, misalnya filenya apa nih? Di sini tadi adalah belajar ide. Tadi kita pernah bikin e-book ya di sesi pagi. Terbentuknya adalah ini. Nah, e-book contoh ini. E-book contoh ini kita klik kanan, WinZip, Add to Zip. Ini kecepatan dikit nih azannya nih. Oke, kita mau zip dalam bentuk e-book contoh zip. Masuk ke folder belajar, tinggal add. Oke, nah, fungsi zip ini bisa menggabungkan banyak file sekali download atau sekaligus mengkompres, jadi size-nya akan lebih kecil. Jadi sekarang teman-teman sudah punya e-book contoh. E-book contoh. Nah, setelah itu tinggal upload saja. Oke ya. Jadi kita sudah punya apa teman-teman? E-book contoh.zip. Nah, e-book contoh.zip. Jadi kalau mau jual e-booknya kita upload, kemudian kita bikin landing page-nya. Kita praktekkan. Jadi kemana uploadnya? Nah, ini sebagai contoh, saya mau bikin di sini ini kan ada contoh nih teman-teman di bagian ini ada, saya langsung ke bawah ya, harisubagja.com/ebuku.html. Bari nggak kelihatan, Bari. harisubagja.com/ebuku. Ya. Jadi kita membuat halaman namanya ebuku.html. Nanti kalau judul bukunya Mas Fajri adalah Sukses dan Kaya, ya sukses kaya.html. Judulnya Mas Budi Alji adalah 1 detik yang menyelamatkan 1 DTK.html. Misalnya gitu ya. Oke. Screen-nya, Coach. Mas Budi. Oke. Mas Bud. Oke. Ini udah waktunya azan bener atau kecepatan ya? Di sini sih Galaxy nggak kedengaran. Masih kecepatan ya? Masih 15 menit lagi. Ini ngesetnya Bali kali ya. Oke ya. Amin, tolong share screen-nya. Tadi nggak jelas tadi. Jadi sampai di titik ini kita pada posisi apa teman-teman? Kita sudah punya e-book, kita sudah kompres menjadi zip,
kita mau menjual, betul ya? Paham nggak sampai di sini? Ini agak teknikal tapi teman-teman biar ada bayangan. Pak Ari. Yes? Kenapa mesti di zip, Pak? File itu kan kecil, Pak. Satu, zip itu size-nya lebih kecil. Dua, biar tidak langsung di-share link kita. Kalau PDF, misalnya harisubagia/cch.pdf, orang langsung baca dari halaman kita kan, jadi langsung baca e-booknya. Jadi dia merasa seakan-akan satu tidak mendownload, tidak punya. Kedua, kalau dia share link ke orang lain nggak terlalu direct gitu kan, terlalu direct. Karena di zip ini kalau misalnya mau dikasih password, jadi kita tolong download dengan password ini, itu juga memperlambat proses pembajakan. Jadi kadang-kadang orang bagi kan, jadi boleh ya, boleh. Itu teknis saja. Tapi kalau misalnya Mas Surya, wah saya mau pengen PDF aja ya, ya nggak apa-apa. Tapi PDF itu begitu diklik langsung terbuka di browser kita. Tapi kalau zip dia download dulu, masuk ke komputer atau handphone mereka. Oke ya, jadi kita sudah punya file namanya e-book tadi. Sekarang kita akan upload. Jadi teman-teman saya share screen sini. Ini aja deh ya. Sorry. Nih, ini kegedean nih. Mas Budi doang yang kelihatan. Oke, kita ambil contoh sini ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah website saya, @harisubagia. Sudah kelihatan belum nih? Sudah. Kelihatan ya? Sudah, Coach, aman. Oke. Ini banyak gangguan dari pop-up iklan. Ini IndiHome nih jahatnya begini nih, kita udah bayar dia ngiklan ya. Nah ini website saya. Tapi teman-teman pernah perhatikan misalnya ada kasih slash new atau yang kemarin untuk training apa? Nah ini ya. Nah perhatikan di sini atas harisubagia.com/mpfs-new.html. Berarti file mpfs new.html adalah file khusus untuk landing page. Halaman ini. Jadi kalau teman-teman mau buat iklan berarti punya file khusus untuk landing page ya. Jadi pertama kita masuk dulu ke kontrol panel. Jadi teman-teman ketika teman-teman nanti hosting punya domain itu bisa masuk ke kontrol panel untuk mengupload file-file kita. Nah, website itu kalau index.html itu file yang pertama kali kita panggil. Tapi kita ini misalnya contoh akan mempromosikan bukunya Pak Agus. Oke ya Pak Agus? Ya. Nah, e-book Agus gitu ya. Oke. Masuk ke cPanel itu kayak login teman-teman ya, login. Saya masukkan ini. Nah, teman-teman kalau buka website, beli domain hosting itu punya kayak gini. Kita masuk ke file manager. Ini agak teknis, nggak apa-apa ya, supaya teman-teman kebayang aja. Nah, di file manager itu ada namanya folder public.html, di mana kita bisa upload file promosi kita ya. Oke. Ini ada public.html, kemudian ini ada banyak file karena ini website saya. Nah, sekarang Pak Agus mau buat halaman mempromosikan e-booknya. Oke ya. Teman-teman, ada satu software atau sebenarnya di Windows tuh ada namanya Microsoft Front Page. Ya, ini front page. Kelihatan nggak front page ini ya?
Tidak kelihatan. Saya stop sharing dulu berarti ya. Saya stop sharing dulu. Nah, kemudian saya buka front page. Nah, ini software front page. Nah, kalau Anda sudah install, itu nggak perlu pusing karena ini hampir sama persis dengan yang namanya Words ya. Nah, oke, judul buku Pak Agus apa tadi? Kita ambil dulu deh, insert picture from file. Tadi di mana naruhnya? Di D, di belajar. Mana ya yang Pak Agus tadi? Ibu. Cara kaya. Cara kaya. Sebelah kiri tadi, sebelah kiri, Pak. Nah, cara kaya. Nah, misalnya ini ya. Bukan yang ini, yang baru aja deh. Insert picture from file. Cara kaya. Bah, kok cara kaya? Ya udah nggak apa-apa. Ini buku siapa ya? Pak Agus Adiputra ya? Sesama Agus dimaklumi. Nah, contoh saja. Nah, kita bikin tulisan dong di sini. Promosinya apa nih bunyinya nih Pak Agus? Misalnya semua orang ingin, semua orang ingin kaya. Kaya bukanlah hal yang tabu, gitu ya. Kaya itu wajib. Namun, atau terus boleh diketik terus panjang atau turun. Ini kan bahasa landing page ya. Jadi kita membuat halaman promosinya. Ya, ini kata-katanya saya singkat saja. Dalam e-book ini Anda akan mendapatkan formula kaya sekaligus step by step dari seseorang yang sudah teruji melakukannya dan mengajarkannya dengan tingkat kesuksesan 88%. Segera miliki e-book ini dengan investasi atau harga lah ya, dengan harga berapa nih Mas? Harga katakanlah 88.000. Wah, kemurahan, 490.000. Jadi yang beli biar orang kaya, jadi pasti terbukti. Apalagi jualnya 4 juta. Oke, tebal misalnya gitu. Nah, tapi kita mau ngasih diskon, jadi kasih format, font, strike out ya, mana ada ya strike. Nah, gitu. Lunas hari ini diskon 80% atau 75%. Nah, atau gini, lunas hari ini cukup hanya dengan 10% doang kan? 49. Oke. Silakan transfer ke nomor konten mana Mas? BCA 27575 48484 gitu ya. Atas nama Agus Saputra aja langsung ya, di Saputra. Oke. Nanti kalimatnya tentu dibuat yang menarik ya. Wah, saya mau pakai logo BCA nih. Ya bisa gitu ya. Kemudian silahkan kirim bukti transfer ke nomor 81310802369. Kemudian link download akan
Bukti transfer kan? Ya, oke. Pakai WA aja deh ya, WA. Link download akan kami kirim melalui WA. Dah. Terima kasih. Nah, ini nanti tambah lah ya. Testimoni siapa? Misalnya testimoni kata Mas Budi gitu ya. Buku dahsyat telah merubah pandangan saya selama ini yang salah. Nah, Budi Aji. Nah, oke ya. Testimoni. Nah, ini kita sudah membuat namanya landing page. Mohon maaf teman-teman, ini kata-katanya seadanya saja ya. Nah, berarti di dalam landing page ini ada teks, ada gambar. Gambarnya adalah cara kaya tadi ebook sama teks ini. Lalu kita simpan ya. Save as, misalnya tadi mau kita taruh aja di belajar ini. Namanya adalah cara kaya. Cara kaya titik. Ingat teman-teman, HTML ya. Jadi nanti kalau pakai front page itu extensionnya HTML. Oke, simpan. Jadi sekarang teman-teman sudah punya file ebook, sudah di zip, sebenarnya sudah punya halaman landing page. Sekarang kita upload dong apa yang kita tulis ini ke internet ya. Jadi kita upload. Berarti saya stop sharing dulu. Kita stop sharing, jadi teman-teman biar buka yang tadi untuk menguploadnya ya, bisa lihat yang uploadnya. Mana tadi file saya yang itu ya, belajar ebook, PDF, sorry, PowerPoint, cPanel. Nah, oke, teman-teman sudah lihat ini halaman cPanelnya di bagian. Di bagian public HTML, kita upload di sini, ada upload, klik. Ada dua file yang harus kita upload. Select. File pertama adalah filenya ebook itu sendiri, tapi udah kita zip ya. File ebooknya di mana tadi teman-teman? Ebooknya di belajar. Ini ebook mana ya? Ebook contoh ya, namanya ebook contoh. Jebret ebook contoh. Oke. Kemudian upload lagi file yang landing page tadi cara kaya. Nah, satu file lagi gambar cover ebooknya cara kaya yang JPEG ya. Jadi ada cara kaya HTML dan cara kaya yang JPEG. Oke. Nah, setelah ini kita lihat apakah filenya sudah masuk. Berarti harisubagja.com cara kaya HTML. Nah, sudah jadi landing page-nya. Jadi kalau ini saya iklankan misalnya di WA group, mana tadi 17 ibu di WA group kita ya. Yes. Jadi alamat linknya ya. Halo teman-teman, aku sudah launching. Bisa gitu ya. Udah Senin ya. Jam berapa bukanya? Ya. Oke, coba silahkan buka teman-teman di WA masing-masing. Belum masuk. Belum masuk, Coach. Ya, coba dulu. Bentar. Kan sudah di-upload ya? Enggak, linknya belum masuk. Baru masuk, Coach. Baru masuk. Ya, refresh. Oke. Sudah bisa buka? Sudah masuk. Sudah, siap. Mau nyoba transfer? Keren. Kalau nyoba transfer tuh nomor account saya, salah ya. Nah, oke ya. Nah, setelah kirim bukti transfer,
berarti saya harus ngirim link download, betul ya? Ya, Jadi, saya bilang terima kasih, silahkan download e-book di www.harisubagja.com/ apa tadi teman-teman? E-book contoh ya? HTML. E-book contoh.zip. Oh, Terima kasih, semoga bermanfaat. Nanti kalau teks beneran dibikinnya agak panjang biar menarik dan serius ya. Oke. Oh, sorry, kayaknya namanya agak miss nih. Namanya e-book contoh atau bukan ya tadi ya? Kalau dipublish untuk ke Moodle, Oh, e-book contoh.zip. Pak, kalau dipublishnya ke Moodle gitu, Pak, dibikin Scrum itu gimana caranya? Sorry, Pak, sebentar. Ini harusnya udah bisa ya? Link download. Harisubagja. Udah betul itu, Coach. Udah dicoba, udah muncul sih itu, udah masuk ke website link sih itu tadi. Udah bisa di-download? Jadi coba saya tes tadi udah masuk sih, bisa itu. Oke, jadi teman-teman sudah clear ya bahwa prosesnya seperti itu. Bikin e-booknya, di-zip, di-upload, dibikin ini, akun Anda tertransfer, kemudian Anda kirim link downloadnya. Simple kan? Hari. Yes. Pak, itu kalau landing page kan belakangnya pakai HTML, tapi Pak Hari tadi pakai zip, itu bisa. Kalau link download zip, kalau landing page HTML. Zip itu kan compress file, itu download, untuk download filenya di zip. Jadi pas ngasih tahu link downloadnya zip, tapi pas landing page adalah HTML. Jadi teman-teman, secara teknis di website, ya, jadi Anda bisa bayangkan sekarang, ternyata mengelola website gampang ya, tinggal upload saya. Nah, kalau nanti teman-teman nebeng ke tempat lain, di-rename saja, ya, di-rename. Ada satu bit.ly lah ya, teman-teman ada yang sudah paham ya. Jadi dengan bit.ly itu di-rename. Ya supaya nggak ada yang kelewat. Kalau ada yang masih ngehang tadi, boleh diskusi dulu sebentar. Habis ini kita 15 menit sholat. Media publikasinya Pak, media publikasinya misalkan pakai Moodle nih Pak. Nah, hari ini Mas Asep nih suaranya. Halo, suara saya masuk Pak. Mas Asep ya? Iya, betul. Oke, gimana Mas? Tadi kan media publikasinya pakai website gitu kan Pak ya? Ya. Nah, kalau basically-nya website-nya itu memang dari Moodle, terus... dari mana? Sorry, dari? Kalau website yang dibuatnya itu dari Moodle, gitu kan Pak ya? Moodle? Ya. Webnya itu dibuat dari Moodle berupa LMS, di mana kita mau upload e-book kita ke situ. Sorry Mas, saya belum capture sedikit, agak ngeresek sedikit. Websitenya? Ntar saya coba ini deh. Chat. Saya boleh kopi sebenarnya. Halo, suara saya masuk Pak? Oke, pelan-pelan Mas. Ya, Mas Asep, silakan. Hilang lagi suaranya. Halo, suara saya masuk Pak? Ya, pelan-pelan, suara Mas agak ngeresek soalnya. Oke, baik Pak. Jadi, tadi kan Bapak pakai website ya untuk upload atau publish-nya, gitu ya. Nah, kalau misalkan websitenya berbasis Moodle berupa LMS, nah memang di situ juga ada fasilitas memang untuk aktivitas mengupload suatu e-book dan sebagainya. Nah, bisa di-sharing nggak Pak bagaimana caranya ngebuat suatu Scrum gitu Pak? Jadi biar si
e-booknya itu langsung tampil di websitenya tersebut gitu Pak. Jadi ada previewnya gitu. Oh, oke. Di domainnya. Jadi sebentar, ini biar nggak salah paham, nanti saya kasih, kan ada lanjutannya slide yang belum kita bahas, di mana kita memasarkan ya. Yang ini kita lakukan melalui website sendiri. Nanti kalau teman-teman bingung, wah saya mau pasarin lewat Tokopedia, nggak perlu bikin landing page gitu. Ngikutin aja formatnya Tokopedia. Shopee yang ngikutin formatnya Shopee. Cuman memang kalau ngikutin format mereka, Anda pembayarannya juga ikut Tokopedia, gitu nggak? Nggak langsung rilis ke transfer ke kita. Kita mau bikin kalimat yang panjang lebar nggak bisa. Kita mau insert video promosinya nggak bisa. Jadi ini yang ke arah landing page personal gini lebih fleksibel Mas Asep, lebih nyaman. Mas bikin video, upload di YouTube, nanti di embed, ditempel di landing page, jadilah itu promosinya lebih menarik. Ada gambar, ada video. Nah, Mas mau ngisi testimoni dengan screenshot WA yang sudah beli juga enak gitu. Jadi kita nggak terikat dengan yang kayak Muda atau Tokopedia atau Shopee, Bukalapak, lebih bebas jadinya. Ya. Jadi yang penting ada sebenarnya e-book Mas sudah ada di atas ya, sudah bisa di-download, nanti promosinya bisa pakai WA boleh, pakai email boleh, pakai landing page lebih keren gitu ya. Artinya landing page Mas beli domain name namanya misalnya asepyasir.com gitu saja. Nah, itu kan cuma 90.000 setahun. Nah, kemudian Mas bikin redirect ke satu link yaitu harisbahagia.com/contoh ebook gitu tadi, atau harisbahagia.com cara kaya.html. Ya. Ini kalau udah agak teknis nanti nggak apa-apa, yang penting teman-teman dapat gambaran. Ketika ebooknya sudah jadi, minta di setting, kita setting, kita bantu lah ya. Yo, saya juga pengen lihat teman-teman tabungannya tiba-tiba ada yang transfer gitu kan. Jegret, kalau sehari 10 apalagi laku banget gitu ya. Kan enak, nanti tinggal macekin. Oke, Mas Asep, capture ya, nanti ada bahasannya Mas, bagaimana memasarkan. Berarti Mas lebih baik saya sarankan, kalau misalnya punya cita-cita menulis lebih dari satu ebook, bahkan puluhan, bahkan Mas pengen bantu jual yang lain, mungkin Mas punya website namanya tokoebook.com. Nah, teman-teman, kira-kira 12 tahun yang lalu saya pernah didatengin Metro TV, di interview gitu, karena saya punya situs namanya www.ebookmurahbagus.com. Jadi orang pas bahas sama Tantowi Yahya gitu, bahas tentang ebook, masa depan ebook. Itu 12 tahun yang lalu Metro TV. Rekamannya masih ada, kalau nggak salah saya upload di YouTube. Nah, saya jualin tuh ebook orang. Tapi waktu itu ebook itu ada yang memang benar giveaway ebook gitu, saya jadikan bonus. Jadi harganya menjadi